Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya berkesempatan akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Bagaimana Hati Berpuasa. Dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11 disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan hidayah kepadanya. Oleh karenanya hidayah hati adalah dasar dari semua hidayah dan awal dari segala taufik serta mula dari segala kebahagiaan. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya, Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala inna wahyal qalbu. Yang artinya, ingatlah, di dalam tubuh ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka baik seluruhnya, dan apabila ia buruk, maka rusak segalanya. Apakah segumpal darah tersebut? Ia adalah hati. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita selalu menjaga hati kita dari segala hal yang merusak hati. Sebab apabila hati kita rusak, maka kebahagiaan dunia dan akhirat pun akan jauh dari kita. Sebaliknya, apabila kita bisa menjaga hati kita, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan senantiasa datang kepada kita. Hati digolongkan menjadi dua, yakni hati yang senantiasa diliputi Allah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yakni hati yang mati, hati yang diambang kehancuran serta kebinasaan. Maka dari itu tidak sepatutnya seorang muslim memiliki hati yang hatinya diliputi oleh segala hal yang merusak hati. Sebaliknya, seorang muslim seharusnya menjaga hatinya dari segala hal yang merusak hati, sebab kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan suatu hal yang sangat diimpi-impikan, dan itu terletaknya di dalam hati. Adapun hal-hal yang merusak hati, yang pertama yakni sifat takabur. Seorang muslim harus menjaga hatinya dari sifat takabur. Oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan, Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu idari wa man naza'ani wad'ah wa man tawaddu'a rafa'ah. Yang artinya, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa mencabut salah satunya dariku, maka aku akan hinakan dia. Dan barang siapa tawadu, maka aku angkat derajatnya. Hadis ini menjelaskan kita bahwasannya seorang hamba tidak sepatutnya memiliki sifat sombong, sebab hanya Allah lah yang patut memiliki sifat sombong. Oleh karenanya kita sebagai orang muslim, marilah kita menjauhkan kita dari sifat sombong, sebab sifat sombong merupakan bagian dari penyakit hati. Adapun yang selanjutnya yakni menjaga hati dari sifat ujub. Dalam hadis disebutkan 3 hal yang membinasakan. Salasun muhlikatun, al-i'jabul mar'i bi nafsihi, wa syuhhun muta'un, wa hawan muttaba'un. Yang artinya 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, sifat ujub terhadap diri sendiri, dan orang memiliki kedudukan namun ditaati, serta orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin tidak sepatutnya kita memiliki sifat ujub, sebab sifat ujub merupakan bagian dari penyakit hati. Tidak sepatutnya kita membanggakan diri kita akan hal yang kita capai, membanggakan diri kita berlebih-lebihan sehingga menyebabkan diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya yakni menjaga hati kita dari sifat hasad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menceritakan ada seorang sahabat yang masuk surga dikarenakan sebuah sikap yang ia lakukan. Lantas Rasulullah SAW pun bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai fulan, apa yang engkau lakukan sehingga engkau masuk surga?" Lantas sahabat tersebut berkata, "Sungguhnya aku tidak akan tidur selama ada sifat hasad dan dengki di dalam hatiku." Lantas dengan sikap sahabat tersebutlah sahabat tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslimin tidak sepatutnya kita mempunyai rasa hasad dan dengki di dalam hati kita, karena kita tidak tahu apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, dan kita tidak tahu juga apa yang menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa kita menjaga hati kita dari hal-hal yang merusak hati kita. Sebab kebahagiaan dunia dan akhirat terletak di hati kita. Apabila hati kita baik, maka baik semuanya. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah akan kita rasakan. Sebelum saya tutup kultum pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa dihindarkan dan dijauhkan dari segala hal yang merusak hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.